Pemerintah menyiapkan sekolah unggul Garuda untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Bekerja sama dengan Universitas, Sekolah Garuda diharapkan bisa menjadikan Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi. Indonesia akan menyongsong masa keemasan bonus demografi dalam 1 dekade mendatang. Lebih dari 60% penduduk Indonesia akan berusia produktif pada 2045. Dan diantaranya adalah para calon pemimpin bangsa. Talenta unggul bangsa perlu terus diasah sehingga Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah unggul Garuda untuk calon pemimpin masa depan. Kita telah membangun dan akan membangun dan selesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini. Dan kami 4 sekolah unggulan Garuda telah beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 ini. Salah satunya Man Insan Cendekia di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menjadi sekolah unggulan transformasi. Sementara itu, sekolah Garuda lainnya tengah dalam tahap perencanaan pembangunan, seperti di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saat meninjau lokasi pembangunan 10 September lalu, Wamen Saintek Stella Christy mengungkap, riset terkait biodiversitas menggandeng perguruan tinggi jadi salah satu fokus sekolah Garuda di Mempawah. Tetapi kita juga sudah mempunyai bayangan jika sekolah Garuda akan dibangun di sini, kita pasti akan menyatukannya, membuat satu karakteristik mengenai mangrove dan riset biodiversity mangrove termasuk carbon capture menjadi salah satu karakteristik utama dari sekolah Garuda tersebut dari bagian riset yang akan dilakukan oleh siswa-siswi. Program Sekolah Unggul Garuda akan mendidik siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengasah talenta, terutama dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Lulusannya diharapkan mampu menembus pendidikan tinggi di universitas unggulan dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita bahas lebih dalam terkait sekolah Garuda ini bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Halo Prof, apa kabar? Baik Mas Radi, terima kasih sudah diundang lagi ke sini. Juga hadir di studio Kompas TV. Ini saya excited nih ngomongin soal Garuda ini karena pertama saya dengar ini benar-benar datang dari hati kecilnya Pak Prabowo. Betul. Inisiasinya Pak Prabowo dan diejawantahkan melalui Prof. Stella saat ini. Nah kira-kira tapi yang publik juga ingin tahu, latar belakang Pak Presiden pengen banget sekolah Garuda diadakan di Indonesia itu apa sih? Pertama tadi kita sudah dengar bahwa Presiden melihat bahwa negara-negara yang sangat maju, pertumbuhan ekonominya terutama sekali itu harus terjadi atau hanya bisa terjadi lewat perkembangan sains dan teknologi. Hanya dengan sains dan teknologi lah kita bisa menjadi negara maju yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dan kunci pertumbuhan ekonomi berdasarkan sains dan teknologi ini hanya bisa terjadi oleh manusianya, oleh orang-orang yang sangat mumpuni di bidang sains dan teknologi. Lalu beliau melihat angka-angka nyata bahwa kalau kita melihat jumlah lulusan di bidang STEM di negara kita di Indonesia ini masih jauh di bawah lulusan-lulusan STEM dibanding negara lain kalau kita bandingkan dengan Tiongkok dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah Bapak Presiden melihat bahwa Indonesia ini punya banyak orang pintar. Orang pintar ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Jadi talenta itu ada di mana-mana, Bapak Presiden melihat itu. Namun beliau menyadari bahwa peluang tidak ada secara otomatis dimanapun. Sehingga menciptakan peluang ini adalah kunci bagaimana kita bisa memajukan sains dan teknologi negara kita. Jadi bagaimana kita bisa memberikan peluang bagi mereka yang sangat berprestasi dimanapun mereka berada di Indonesia. Oke, jadi ini satu wadah gitu ya buat mereka yang, artinya ini pilihan ya, orang-orang pilihan yang akan masuk ke sekolah Garuda ya. Betul. Dan ini kesempatan mereka untuk membuktikan diri bahwa mereka ini adalah anak-anak terbaik bangsa. Nah, sejauh ini sudah ada berapa yang didirikan sekolah Garuda ini di seluruh Indonesia?
Sekolah Garuda mempunyai 2 skema. Jadi satu skema adalah yang namanya Sekolah Garuda Transformasi, yaitu menggunakan SMA-SMA yang sudah sangat berprestasi, namun masih perlu dioptimalkan. Jadi ada pembinaan bagi SMA-SMA tersebut. Tahun ini sudah terpilih 12 dari Aceh sampai Papua. Ini sudah terpilih 12 sekolah. Tetapi juga ada skema yang kedua, yaitu kita melihat di daerah-daerah yang masih belum mempunyai bahkan SMA yang sangat berprestasi, sehingga perlulah dibuat yang baru. Dan tadi di pidato Bapak Presiden kita bisa melihat beliau sudah memberitahukan akan ada hanya 20 sampai 2029 sekolah Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Tahun ini kita sudah memulai 4 dan itu akan selesai tahun ajaran 2026-2020 untuk menerima siswa 2026-2027. Dan penting sekali saya garis bawahi bahwa untuk sekolah Garuda baru ini kita sungguh-sungguh serius untuk memberikan akses bagi setiap orang sehingga tidak ada satupun sekolah Garuda baru yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nggak ada di Jawa? Tidak ada satupun yang akan dibangun baru di Pulau Jawa. Yang transformasi ada yang di Jawa. Transformasi ada karena itu bekerja sama dengan SMA-SMA tadi. Betul, SMA-SMA yang sudah bagus. Yang baru tidak ada satupun yang dibangun di Jawa. Tujuannya tentu saja untuk pemerataan pengetahuan untuk pemerataan pendidikan kita, untuk tadi lagi bahwa Pak Presiden melihat kita punya Einstein dan Marie Curie di seluruh pelosok Indonesia, tetapi peluang ini harus diciptakan. Jadi kita harus menciptakan peluangnya sehingga kita akan 4 tahun ini yang sudah terpilih itu di Belitung Timur, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Kaltara dan di Sultra. Saya tadi sudah singgung sebenarnya sedikit soal siapa yang bisa masuk ke sekolah Garuda ini. Bicara sasaran, siapa sih sebenarnya yang berhak untuk masuk ke sekolah Garuda, boleh masuk ke sekolah Garuda ini? Apakah program-program ini benar-benar khusus untuk anak-anak keluarga miskin atau sebenarnya siapapun yang berprestasi bisa masuk ke sini? Program sekolah Garuda bukan dikhususkan untuk anak miskin. Sekolah Garuda dikhususkan untuk, dalam kalimat kata-kata Bapak Prabowo langsung, the best and the brightest. Namun penting sekali bahwa kita mengetahui bahwa banyak the best and the brightest yang berasal dari keluarga miskin. Dan inilah yang sampai saat ini di Indonesia belum ada wadahnya. Belum ada peluang untuk the best and the brightest yang berasal dari keluarga miskin. Jadi tujuan kita di sekolah Garuda adalah untuk memberikan peluang bagi setiap the best and the brightest dari Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang paling berkualitas. Dan kita sangat serius terhadap bahwa mereka yang berasal dari keluarga miskin pun bisa mendapatkannya. Bahkan di Perpres, rancangan Perpres Sekolah Garuda yang sudah hampir final, tinggal ditandatangani Bapak Presiden, ini ada ayat pasal 15 ayat 2 mengenai menggunakan asas ekonomi untuk bisa masuk sekolah Garuda. Ini berarti crème de la crème ya? Crème de la crème of Indonesia. Sekolah yang benar-benar untuk anak-anak terpilih. Nah, saya sebenarnya ingin menyinggung juga. Tadi saya sudah tahu sebenarnya tujuannya sekolah Garuda ini. Tapi mungkin publik juga masih ingin tahu lebih detail, Prof. Soal apa sih sebenarnya diferensiasi antara sekolah Garuda dengan sekolah rakyat yang juga jadi program prioritasnya pemerintah. Nah, saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi. Prof, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan segera kembali. Tadi saya bertanya ke Prof Stella sebelum jeda bahwa saya sempat menyinggung juga tadi ada pertanyaan dari beberapa pihak begitu ya. Apa sih bedanya sebenarnya sekolah Garuda ini dengan sekolah reguler atau sekolah rakyat? Mungkin bisa dijelaskan sekalian juga soal sistem pembelajarannya. Bagaimana nanti, Prof, kira-kira? Baik, sekolah rakyat, saya mulai dari sekolah rakyat dulu, ditujukan untuk bagi jutaan anak Indonesia yang masih belum bisa bersekolah karena mereka berasal dari keluarga miskin atau keluarga miskin ekstrim. Itulah yang ditujukan untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini dan sekolah Garuda melengkapinya. Saling melengkapi. Karena sekolah Garuda ini ditujukan untuk mereka yang sangat unggul, mereka yang sangat berprestasi, tetapi mungkin sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk bisa merealisasikan potensinya dengan seluasnya. Kalau saya pakai analogi, setiap orang harus bisa kesempatan untuk berolahraga. Namun kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai talenta khusus di olahraga untuk menjadi atlet yang akan mendapatkan medali emas untuk di training secara khusus. Itulah kesinambungan antara sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Jadi bukan tidak mungkin sekolah rakyat jika punya
siswa-siswa berprestasi ditarik ke sekolah Garuda begitu ya? Tentu saja. Oke. Jadi ada kesinambungannya. Persamaan tadi sekolah Garuda ini bukan sekolah elitis. Kita memberikan beasiswa bagi 80% dari siswa-siswinya Ya. dan ini diperuntukkan untuk bagi mereka yang berasal dari keluarga kaya maupun dari keluarga dari keluarga miskin tapi mereka yang berprestasi. Oke. Nah, sekarang masuk yang agak sensitif nih, Prof. Ini kalau ngomongin program prioritas, pasti kan ada harga yang harus dibayar dan ada cost yang harus dikeluarkan oleh negara. Ya, dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi tentu saja kita akan tanyakan soal ini. Pembiayaan program ini kan cukup besar, Prof. Karena mencakup pendidikan, asrama, gizi, sampai pembinaan karakter. Nah, gimana pemerintah menjamin keberlanjutan anggarannya supaya dari tahun ke tahun yang dinamakan program prioritas ini juga ada continuity-nya. Betul. Besar kecil itu kan relatif. Jadi kalau kita lihat secara konteks anggaran pendidikan 2025 itu 20% dari APBN, berarti 724 triliun, 724,3 seingat saya. Anggaran sekolah Garuda itu hanya 0,27%, 0,27% dari anggaran pendidikan. Bukan dari APBN ya, 0,27% dari anggaran pendidikan. Jadi, tapi kita sangat sudah menghitung secara jeli bahwa dampak yang akan dihasilkan itu sangat besar dan itu akan berkelanjutan. Sehingga kalau kita melihat, kalau kita berbicara tentang angka, kita selalu berpikir tentu saja dari perekonomian adalah return of investment. Dan kita sangat yakin bahwa return of investment untuk Garuda ini 0,27% untuk tahun ini untuk pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi ada yang kedua tadi keberlanjutan, betul sekali. Dan pertama untuk sekolah Garuda ini saya sudah diminta untuk melakukan riset oleh Bapak Presiden sejak 2024. Sehingga kita melakukan riset dengan secara detail perbandingan angka-angka, termasuk juga kita membangun ada yang namanya dana abadi. Jadi pembangunan dana abadi ini untuk memastikan bahwa sekolah Garuda ini tetap akan mempunyai keberlanjutan pembiayaan dari dana abadi yang dipupuk sejak sekarang. Jadi penggunaan yang bijaksana, yang efektif dan yang efisien sehingga kita setiap rupiah yang dipergunakan yang dari rakyat itu kembali lagi untuk rakyat kita. Jadi tidak usah khawatir selama ada Prof. Stella, keberlanjutan sekolah ini akan terus berlangsung dan selama Anda punya talenta, selama anak-anak punya prestasi akan dijamin di sekolah Garuda ini bisa. Terima kasih nih Mas Radi, saya cuma bisa bekerja sebaik-baiknya. Oke, nah tadi Anda juga bilang Prof bahwa sekolah Garuda ini fokus mengembangkan bakat talenta sains dan teknologi di Indonesia. Nah untuk masuk universitas terbaik di dunia. Nah ini di dalam konteks ini tantangan yang paling besar menurut Prof. Stella apa sih? Sekolah Garuda ini konsepnya baru. Tidak ada sebelumnya yang seperti ini. Bahkan di dunia pun jarang kalau kita berbicara tentang program besar pendidikan itu pendidikan yang sangat berkualitas tapi ditujukan untuk bahkan orang-orang yang berasal dari keluarga miskin. Satu tantangan yang paling besar tentu saja adalah meyakinkan segala instansi yang harus bekerja sama yang perlu bekerja sama dengan kita bahwa konsep ini sungguh adalah konsep yang bisa membuat perubahan yang baik untuk semua orang. Jadi itu satu tantangan yang paling besar. Terkait dengan itu tentu saja tantangan yang lainnya bagaimana kita bagaimana kita mengumpulkan bagaimana dananya, gurunya, agar sungguh-sungguh bisa terjadi sekolah yang diimpikan dan divisikan oleh Bapak Presiden. Jadi ini misi untuk mencari Prof. Stella berikutnya di masa yang akan datang supaya mengharumkan nama bangsa. Tapi begini, bicara soal pendidikan yang berkualitas, bicara juga orang-orang terpilih, siswa-siswa terpilih. Saya bertanya juga, menarik juga, banyak yang mempertanyakan juga, bagaimana dengan para tenaga pengajar, gurunya? Apakah mereka juga harus yang terpilih atau mereka sudah di-assess untuk menjadi guru di sekolah Garuda atau bagaimana? Kita tahu bahwa berdasarkan data yang kita kumpulkan dan kita risetkan itu guru adalah kunci utama bahwa suatu sekolah menjadi sekolah yang berprestasi dan berhasil. Oleh karena itu untuk gurunya ini tentu saja akan kita dibuat formasi baru.
Tetapi yang penting sekali dari sekarang pun untuk penyusunan konsep Garuda, termasuk anggaran, termasuk pendanaan, termasuk fasilitas, itu kita sangat mementingkan gurunya. Gaji guru sangat kita perjuangkan agar bisa yang setinggi-tingginya yang bisa kita dapatkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Saya juga memberikan contoh langsung. Hari ini saya selesai rapat meeting hampir 4 jam total dengan arsitek di tim arsitektur di 2 daerah, di Kaltara dan di Sultra. Lalu masukan saya yang paling penting untuk asrama siswa-siswinya udah cukup bagus. Tetapi untuk rumah gurunya saya minta ubah, besarkan luasannya dan percantik semua untuk gurunya. Karena untuk gurunya kita ingin yang terbaik. Nah, guru-guru ini diambil dari daerah-daerah setempat atau bisa juga across the country, misalnya dipilih dari Jakarta ataupun ada yang dari Bandung, dari mana? Dari sama seperti siswa-siswinya, guru-gurunya akan dipilih dari seluruh Indonesia. Tapi sama juga seperti siswa-siswinya, kita menginginkan agar ada representatif dari daerah tersebut. Jadi nanti akan ada sekolah Garuda di Belitung Timur. Kita mengharapkan siswa-siswi dari Belitung Timur dari Belitung, Bangka Belitung akan terrepresentasikan, tetapi dari seluruh Indonesia juga akan bersekolah di situ. Lalu sama juga dengan gurunya. Jadi kita akan pilih guru yang bagus. Ada data yang menyenangkan juga, yang sangat menyenangkan bahwa guru ini sebenarnya dengan pelatihan yang tepat, mereka pun yang fresh graduate bisa menjadi guru yang sangat mumpuni. Dan saya sangat percaya kita bisa mendapatkan itu di Indonesia. Jadi sekali lagi kabar baiknya bukan hanya para siswa, para guru juga. Betul, para guru juga ini merupakan kesempatan emas untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak calon generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Nah, Prof, kalau bicara tadi sistem pembelajaran saya sudah tanyakan, sekarang juga soal tadi Prof menyinggung soal asrama ya. Ini berarti kesiapan soal sekolah Garuda ini sampai benar-benar beroperasi itu targetnya sampai tahun berapa? Untuk yang kita bilang batch pertama, gelombang pertama ini akan selesai di tahun di 2026 bulan Juni. Jadi untuk 4 sekolah Garuda baru untuk penerimaan tahun ajaran baru 2026-2027. Satu yang sangat perlu kita garis bawahi agar publik mengetahui bagaimana sebenarnya spending untuk ini adalah sekolah Garuda ini untuk membentuk inkubator sebagai inkubator dari pemimpin bangsa. Dan kalau kita berbicara mengenai pemimpin bangsa, satu yang sangat penting adalah pemimpin bangsa kita haruslah mereka yang mempunyai wawasan global, tetapi penting sekali mempunyai kepekaan lokal terhadap keragaman dari berbagai macamnya Indonesia, beragamnya Indonesia. Itulah kenapa sekolah Garuda ini berasrama. Jadi asrama bukan hanya sekedar kita perlu memberikan asrama, itulah justru suatu ciri khas dari sekolah Garuda ini. Kita ingin mendatangkan siswa-siswi dari berbagai latar belakang ekonomi dan daerah untuk hidup bersama agar mereka tahu apa sebenarnya yang ditakuti, dirasakan oleh mereka yang berasal dari Aceh, merasakan apa yang dari Papua. Itu yang perlu kita. Dan lebih bonding sepertinya kalau sistem seperti itu ya. Dan ada satu juga, kita bangun sekolah Garuda ini sebisa mungkin tidak di kota besar. Kenapa? Karena ada pilar yang ada 3 pilar Garuda. Pertama penyimbang akses, kedua inkubator pemimpin bangsa, yang ketiga prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kadang kalau kita cuma buat seperti pilar itu tidak akan terjadi. Tapi jadi kita pikirkan bahwa sekolahnya itu harus di tempat yang kecil, sehingga siswa-siswinya bisa langsung berkontribusi dan belajar dari masyarakat sekitarnya. Kalau di kota besar kan pasti masing-masing. Ya. Ini dia yang lebih individualis. Betul, ya, lebih individualis. Tapi kalau di kota kecil atau bahkan di dekat pedesaan, ini ada. Jadi kita serius memilih lokasi. Besok saya ke Lok Sumawe untuk melihat lokasi langsung di sekolah Garuda. Apakah ini tepat untuk membangun kejiwaan kepekaan lokal? Karena mereka semua akan menjadi pemimpin bangsa. Kita ingin pemimpin bangsa kita lahir dari seluruh lapisan Indonesia. Inilah salah satu yang mungkin membedakan sekolah Garuda. Nah,
kalau untuk scouting mereka-mereka yang siswa-siswa terpilih yang akan bersekolah di sekolah Garuda, ini sudah mulai dilakukan sekarang scouting mereka-mereka yang berprestasi ini. Belum. Karena kita mengikuti tahun ajaran, jadi biasanya kan pertama kita harus formasi gurunya dulu yang dibentuk. Pertama sekarang sedang intensif untuk tentu saja membangun sarana prasarana, jadi membangun gedung sekolahnya. Infrastrukturnya dulu ya? Infrastrukturnya, jadi tadi saya cerita, saya juragan tanah, hukum tanah. Jadi harus paham semua ya? Harus paham akuntan, semua. Penghitung budget. Lalu juga, jadi saya bolak-balik ke daerah langsung melihat lokasinya. Tetapi mulai nanti Januari 2026 kita sudah memulai proses itu. Bersamaan dengan tentu saja proses penyaringan PPDB. Ya. Prof, dari informasi yang saya terima, ada lebih dari 3 juta anak yang tidak bersekolah sebenarnya di tahun 2024. Ya. Tentu saja ini harapannya bisa mengakomodir anak-anak yang tidak bersekolah itu tadi. Nah, kebanyakan mereka ini memang dari keluarga termiskin. Nah, kalau begitu gimana sekolah Garuda juga bisa memastikan bahwa, ini kan katanya tadi paralel dengan sekolah rakyat ya? Betul. Bisa memastikan bahwa orang-orang yang tidak bisa bersekolah ini juga punya kesempatan di sekolah Garuda. Yang pasti tadi seperti yang saya sempat, kita harus melihat secara realistis bagaimana memberikan kesempatan. Itulah kenapa Bapak Presiden membuat bukan saja yang 2 ini ya, ada juga revitalisasi sekolah. Jadi dari bidang kesehatan pendidikan itu berkesinambungan. Tapi boleh saya bicara di yang 2 ini. Untuk 3 juta anak yang belum bisa bersekolah, sekolah rakyat ini yang paling distrategiskan untuk bisa menampung mereka. Tetapi kemudian saya juga ingin bercerita bahwa di sekolah Garuda kita ingin memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Sehingga ini poin yang sangat penting. Jika prestasinya sama, tapi yang satu berasal dari keluarga miskin, inilah yang akan diterima di sekolah Garuda. Prestasinya mungkin berbeda sedikit. Yang satu berasal dari keluarga miskin, kemungkinan besar dia yang akan diterima. Karena kalau mereka dengan segala tantangannya tetap bisa berprestasi pada poin tertentu, itu berarti mereka mempunyai potensi yang sangat besar. Sehingga kita menghargai dan mengetahui bahwa inilah mereka yang harus masuk sekolah Garuda. Dan bahkan dari penerimaan pun kita sudah pikirkan. Misalnya tes untuk penerimaan sekolah Garuda, kita hanya 3 subjek. Matematika, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa hanya tidak IPA, tidak fisika? Karena kalau kita lihat fisika, biologi itu pasti tidak adil. Ada di daerah yang tidak punya bahkan guru fisika. Dan walaupun tidak sempurna, matematika adalah pelajaran yang dipelajari di seluruh daerah, juga bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mungkin masih ada agak berbeda. Sehingga kita berikan bobot yang berbeda juga. Prof, ini kan tadi saya juga menyimak seperti yang Prof bilang bahwa ini akan menggandeng universitas-universitas juga ya. Betul. Nah, ini untuk memberikan pendampingan pada mereka dalam bidang riset begitu. Nah, ini kan juga disiapkan untuk menjadi siswa-siswa ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa unggulan yang nantinya akan bersekolah juga di universitas unggulan di dunia begitu. Betul. Kira-kira mekanisme gimana pendampingan universitas ke sekolah Garuda ini nantinya? Universitas adalah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari seluruh ekosistem sekolah Garuda. Bukan saja tadi yang Mas Radi bilang, tapi pertama dari sekarang pun waktu kita memilih lahan dan itu mereka sudah terlibat? Sudah terlibat. Tadi saya bilang tim arsitek itu semuanya dari universitas. Tapi untuk melihat lahan kita juga melibatkan. Dan setiap kali saya melihat lahan sekolah Garuda, saya juga berkunjung ke universitas tempat untuk apa? Untuk belajar apa saja yang merupakan karakteristik dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja pada waktu nanti pembelajarannya kita ingin dosen-dosennya ini menjadi pembimbing dari sekolah Garuda. Tapi yang ketiga, kita juga kita juga merancangkan multiplier effect. Apa multiplier effect-nya? Siswa dari sekolah Garuda ini waktu mereka di SMA akan bersama dengan para dosen-dosen dari universitas tempat untuk melakukan riset. Jadi mereka saling mengenal. Nah, kita harapkan siswa-siswa ini adalah mereka yang sangat berprestasi dan sebagian dari mereka mungkin akan ke perguruan tinggi di luar negeri yang paling baik sekali. Kita berharap mereka akan ke Harvard, MIT, Tsinghua University, Oxford. Dan waktu mereka di situ, mereka akan tetap melakukan riset dan tetap ada hubungan dengan universitas lokal. Dan kita harapkan universitas lokal ini juga menjadi terbawa dengan universitas di mana siswa-siswa itu berada. Jadi di situ ininya ya. Kita punya multiplier effect. Itu linknya di situ. Nanti bisa langsung diserap oleh universitas Ivy League yang ada di dunia gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir saya buat Prof Stella. Kalau bicara soal riset,
ataupun sains. Ya. Sains itu kan sebenarnya bukan hanya teknologi saja. Sains itu di bidang sosial juga ada, budaya juga ada seperti Tentu itu. saja. Nah, bagaimana membumikan bahasa riset ini juga kepada masyarakat supaya sains ini juga lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya mindsetnya sains itu kan buat teknologi, enggak juga kan sebenarnya. Nah, bagaimana membumikan itu kepada masyarakat supaya masyarakat juga punya minat nih untuk masuk ke sekolah Garuda? Riset atau sains adalah pertanyaan Oke. yang dijawab dengan metode yang sistematis. Dan pertanyaan itu terjadi di seluruh kehidupan kita. Oke. Misalnya Mas Radi punya pertanyaan, jam berapa sih paling bagus untuk kasih Sapa Indonesia Malam? Oke. Apakah benar dari jam 6.45? Atau kan mungkin jam 7.15 lebih baik? Punya pertanyaan itu bisa dirisetkan. Diriset. Oh, muncul awalnya dari pertanyaan. Dan jawaban itulah yang akan membuat Sapa Indonesia lebih berhasil. Jadi riset dan sains itu adalah empiri. Sains itu dari kata Greek empiri, observasi yang metodis, yang sistematis. Jadi apapun yang kita tanyakan dan kita ingin mendapatkan jawaban yang terbaik. Program apa yang paling baik? Bagaimana kita bisa Develop, bisa membuat semuanya? Ya. Itu kita bisa lakukan lewat riset. Oke, nah itu kata kuncinya bahwa riset itu tidak membosankan karena riset itu sangat menyenangkan. Sains itu sangat menyenangkan. Jadi untuk Anda yang punya minat terhadap riset dan sains dan teknologi, jangan ragu ya untuk Sebenarnya saya punya kalau menyenangkan beda-beda buat orang ya. Tapi saya mau bilang, Mas Radi, riset itu cuan. Riset ini itu yang mendatangkan penting. uang. Ini yang penting, riset itu cuan. Tadi kan kalau misalnya Sapa Malam pemirsanya naik ternyata 645 mendatangkan uang kan? Betul. Oke, kalau gitu sukses terus untuk Prof Stella, semangat Sama-sama, terus Mas untuk Radi. mengembangkan sekolah Garuda. Besok Terima katanya kasih. mau ke Luxmawe ya? Iya, besok Semangat. pagi-pagi ke Luxmawe. Baik, sampai jumpa lagi Prof Stella. Terima Terima kasih sudah hadir kasih. berkesempatan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.